Bagaimana mungkin seorang muslim menolak dalil? Coba aku baca ikhlas. Kalau kau Islam, kau ular. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Di Al-Quran itu disunat di mana, Bang Juma? Iya, di dalam Al-Quran dikatakan, Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Artinya kita yang kutanya itu masuk harus iya aku, yang kutanya di Al-Quran masuk Islam itu harus disunat di mana itu, Bang Juma? Iya kan harus mengikuti Rasul. Anda masuk Islam kapan? Kapan Anda masuk Islam? Kapan kau masuk Islam? Kutanya. Enggak bisa jawab. Aku udah ngaku Islam. Aku udah tahu. Sunat. Saya tanya kau kapan kau masuk sunat? Masuk Islam? Aku 6 tahun masuk Islam. Itu di Al-Quran. Coba kau baca. Coba kau baca dulu surah Al-Falaq. Coba saya dengar. Enggak, aku nanya di Al-Quran. Kau baca dulu surah Al-Falaq dulu, Pak. Baca dulu coba. Nah. Enggak. Inilah kau kalau kau terlalu banyak makan babi ngaku-ngaku Islam. Mak, aku udah disunat, udah. Ya, saya tidak tanya kontolmu itu, saya tidak tanya. Saya nggak tanya nonotmu. Yang saya tanya, kau baca surah Al-Falaq coba. Itu makanya Bang Juma aku nanya, itu makanya kamu jangan marah-marah ya. Saya tidak marah karena kau bertanya. Saya marah karena kau pemakan babi, kau ngaku Islam. Mau tunjukin dulu sama matamu kontolku disunat. Hah? Nggak ada urusan dengan kontolmu itu, nggak ada urusan. Saya cuman marah kalau kau itu kafir pemakan babi, kau ngaku Islam. Inilah orang kayak gini lah. Saya cuma nggak suka kamu itu pemakan babi ngaku Islam. Itu yang aku nggak suka. Tunjukin dulu. Paham kau? Kau nggak malu? Kau nggak mau pamerkan agamamu di sini ngaku-ngaku Islam tapi kau pemakan babi? Kau nggak malu? Enggak, biar kutunjukin dulu. Kau nggak malu? Kau nggak malu? Kau ngaku mu'alaf tapi kau pemakan babi? Kau nggak malu? Ini yang kau pamerkan dalam agamamu itu kau. Mukamu aja kayak babi itu. Mukamu aja kayak babi. Kau ngaku Islam gitu loh. Enggak, biar kutunjukin dulu kontolku ini sama. Ya sudah, kau tunjukkan. Coba kau tunjukkan babi. Coba. Coba. Buka maskermu, ku tunjukin punyaku. Disunat ayo. Nenekmu piper kau. Piper. Itulah ajaran agamamu itu memang. Hei, dengarkan. Pemakan babi, dengar. Di agamamu memang diajarkan nyamar-nyamar. Itu agamamu mengajarkan itu. Bahkan di agamamu diajarkan berdusta dalam segala hal. Filipi 1:18, 1 Korintus 9 nomor 21-22. Kau jangankan mengaku Islam, kau mengaku babi aja bisa di agamamu. Paham kau? Kau mengaku babi aja di agamamu bisa. Sesuai dengan pengakuan Paulus. Aku menjadi semua dalam semua. Kau bisa jadi apapun. Itu agamamu sudah mengajarkan seperti itu. Jadi kau mengaku Islam itu udah biasa. Saya tidak marah samamu. Saya cuman pertanyaanmu bukan pertanyaanmu. Kamunya itu. Enggak, aku nanya. Buktikan kalau kau Islam. Buktikan kalau kau mualaf. Tunjukin buku aku ya. Silakan. Kalau ada nanti gimana? Silakan kau tunjukkan babi. Iya. Kenapa kau nggak mau tunjukkan? Kenapa? Oi, babi, kenapa kau udah tunjukkan? Udah kau tunjukkan kartu nikamu coba. Kalau aku bilang babi, Bang Juma lagi gimana? Kartu nikamu mana babi? Tunjukkan. Apa? Kau sudah 2 kali, Nek. Begini aja terus gayamu kau.
Ini 900. Nggak urus Ini- kau, nggak usah ngajarin saya pemakan babi laknat. Enggak. Tunjukkan Kenapa kalau kau marah, Islam. Ratu? Tunjukkan kalau Kenapa kau pernah marah? mualaf. Tunjukkan. Saya marah karena kau berbohong. Paham kau? Kalau aku jujur gimana? Silakan kau tunjukkan. Kalau jujur aku nanti gimana? Tunjukkan aja, nggak usah kau ngancam kayak gitu. Tunjukkan mana? Tunjukkan kalau kau Islam. Mau buka mau mau buka masker. Tunjukkan kalau kau Islam. Tunjukkan. Kalau aku tunjukin buka masker mau. Tunjukkan. Ya, Tunjukkan tapi kau pembohong. masker ya. Gak ada urusan. Oh, Buka. iya. Kau buka kedokmu, kau kafir, kau ngaku muslim. Nih, kutunjukin ya. Tapi Iya, silakan, buka masker silakan. mau ya, mau. Gak ada Coba, oke, urusan bilang. dengan masker. Gak ada urusan dengan Allah, masker. Bukan memang. urusanmu. Kau tunjukkan. Pembohong. Memang Kau kamu penipu. Kau penipu. Kau penipu. Enggak, kutunjuk. Kutunjuk. Sekarang kau tunjukkan. Buka masker ya. Tunjukkan. Apa hubungannya dengan masker? Buka masker. Hei, Enggak. kelaminnya istrimu kau tunjukkan di sini aja tidak sesuai dengan maskerku, tidak sebanding dengan maskerku. Paham kau? Tunjukkan. Nih ya, kutunjuk ya. Iya, Tapi silakan kamu kau harus tunjukkan. ya. Tunjukkan. Gak usah banyak cerita. Banyak kali cerita kau. Kamu buka masker ya. Enggak ada urusanmu dengan maskerku. Kau berurusan dengan agamamu. Silakan kau buka, Ya. tunjukkan. Iya, babi, tunjukkan babi. Masker buka. Tunjukin surat Nenekmu aku. kiper, udah kau tunjukkan sama saya, silakan. Tunjukin sumbingmu itu dulu ya. Bibirmu monyong kayak monyong babi tuh. Gak ada urusan Nih. kau. Buka, Tunjukin sumbingmu. buka. Nih, ini anjing. Nih ya, nih. Ah, silakan. Buka maskermu ya. Silakan babi. Ya, Apa? Mana bisa ku baca? Mana agamanya? Tunjukkan agamanya mana? nih lihat nih. Mana agamanya kau Coba. tunjukkan? Nggak ada jelas. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan Kalau agamanya. maskermu itu makanya jangan kau bohong, Tidak anjing. ada kelihatan mukamu babi. Mana agamanya? Coba tunjukkan. Nah, agamanya, Baca sumbing. Buka maskermu agamanya itu, anjing. mana? Agamanya mana, Tahu babi? baca enggak? Tidak ada tertulis agama di situ, babi. Itu makanya. Nih, Nggak tertulis di situ. Nggak. Ini berikan apa ini? Apa Kristen? Nggak ada kok, fotomu nggak kentara, namamu saya tidak tahu, bisa jadi itu kartu keluarganya orang, namamu saya tidak tahu. Mana coba? Goblok. Gimana ini? Kau Sumbingnya? yang goblok. Ini foto. Kau yang goblok. Fotomu. Mana saya tahu itu fotomu? Nih. Mana kentara di sini? Mana kentara? Coba, mana KTP-mu? KTP, mana KTP? Sumbing sama bisu sama. Mana kau Bilang. buktikan kalau itu Tunjukin punyamu? surat di aku. Kau buktikan Nggak bisa. kalau itu punyamu. Nih, foto apa Mana? nih? Sumbing. Mana Ini kau foto. buktikan coba. Nih. Coba ambil KTP, ambil KTP-mu. Nih. Apakah mukamu itu sama dengan KTP-mu yang di situ? Begitu maksudnya. Ya, udah. Makan babi ini. Tapi kamu buka masker ya. Enggak ada urusannya dengan maskerku, tuyul. Oh, itu bang. Sama bisu sama. Mana KTP-mu? Coba. Sila KTP-mu. Ya. Tapi buka maskermu ya. Iya. Nanti saya kasih lihat kau masker bekas. Kita Ah. disumbingi. Emosi dia. Jangan samakan. Sama enggak? Enggak kelihatan, enggak kentara. Korek-korek kamu sumbing. Buka maskermu dulu baru. Enggak kentara, bosku. Orang
Oh, enggak kentara bosku, enggak kentara. Maafkan aku Enggak. yang tak mempercayainya. Enggak. Aku tunjukin dulu. Apa? Botolku disunat ke mukamu. Silakan kau tunjukkan, silakan. Kau kan kafir. Buka masker Ngapain kau. Buka masker kau. Coba, oke lah, anggap saja. Oke ya, anggap saja. Iya, kami itu. Dengarkan saya dulu. Dengar dulu pemakan babi, dengar. Bisa jadi kau dengar dulu. Pemakan babi. Sesuai. Pemakan babi, dengarkan dulu pemakan babi. Bisa jadi kau nikah Islam. Bisa juga KTP-mu Islam. Bisa jadi kan gitu. Tapi kau Kristen lagi. Ya itu kan bisa kalau pada saat kau hamilisasi kau masuk Islam pasti kartu nikah Islam kan. Sekarang untuk membuktikan kau itu Islam, coba kau baca surah Al-Falaq coba. Aku tak. Surah Al-Falaq. Kamu dia tunjuk semua. Tapi kamu surah Al-Falaq coba. Dua samamu. Iya kan udah ku bilang samamu, misionaris itu kawin menggunakan cara Islam untuk akte nikah Islam, itu misionaris. Udah banyak ya kayak gitu. Udah banyak lah kayak gitu. Coba kau baca surah Al-Ikhlas dulu. Al-Ikhlas saja, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Apa kurangnya lagi ini? Al-Ikhlas, coba Al-Ikhlas. Coba kau baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas. Bismillah, ikuti saja. Wal asri. Udah pembohong kamu. Al-Ikhlas. Wal asri. Enggak. Dengar dulu. Aku tanya. Itu aku bilang tadi. Yang sudah itu di Al-Quran di mana? Sudah kutunjukkan samamu perintahnya kan? Iya. Saya sudah membacakan terjemahannya tadi kan. An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Nah, kau tertawa. Bagaimana saya percaya kau Islam pemakan babi? Kau minta dalil, saya bacakan dalilnya. Atiullah wa atiur Rasul. Kamu malah tertawa, babi. Ya kau pemakan babi toh. Dibacakan ayat kau tertawa, berarti kau pemakan babi. Babinya kamu. Kau makan orang berarti kau makan orang. Kau pemakan orang gitu. Kau minta dalil kan dari tadi. Aku kasih dalil tadi kan. Kau mengaku Muslim. Aku kasih dalil setelah kau minta dalil. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Udah kutunjukkan padamu. Wa ulil amri minkum. An-Nisa ayat 59. Coba baca dulu. Nah, sudah kubacakan dari tadi pun. Wahai orang-orang yang beriman, ikutilah Allah, taatlah kepada Allah dan ikutilah Rasulmu. Apa lagi? Rasul. Aku yang nanya, Al-Quran di surat itu di mana? Itu perintahnya. Ikutilah Nabi. Apa perintah Nabi? Ini bukan Islam ini. Ini bukan Islam. Makanya kusur kau ngaji, bonyok. Itu misionaris. Hei, dengarkan saya pemakan babi. Misionaris pun bisa hamilisasi menggunakan pura-pura nikah Islam. Woi, babi, pura-pura nikah. Wah, babi, bisa-bisa mengaku pura-pura Islam untuk hamilisasi, menikahi wanita Islam. Saya sudah pernah banyak menyelamatkan wanita yang dihamili oleh orang-orang kafir laknatullah kayak kau. Begitu punya anak, kau ajak ke gereja. Begitu dia sudah punya anak, murtad kau kembali. Dasar kau pemakan babi kau. Bangkai kau. Dasar mukamu kayak babi. Masa saya tunjukkan dalil? Saya tunjukkan dalil. Saya kasih dalil. Malah kau hina-hina dalilnya. Mukaku seperti babi. Aku nggak pakai masker.
Iya, mukamu gimana? babi memang. Itu mirip kali babi. Itu mirip kali. Kamu siapa? Mirip kali babi kau. Masa ada orang Tidak Islam apa-apa, dikasih itu- dalil? Itu lo sama. Kau Itu minta lo sama. dengar. Woi, Kau pemakan bilang babi. apa? Kau Aku minta nggak dalil. Aku Kau minta, tunjukin semua kau minta sama kamu, dalil. ya. Misionaris juga begitu. Nih, Misionaris kau juga begitu, minta KTP itu, kampret. udah. Aku cuma Misionaris minta juga maskermu itu. begitu. Sampai bohong kau. Misionaris juga begitu, pemakan babi, laknat. Misionaris Kamu dari begitu. Kristen masuk Islam, jangan Baga- bohong. Bagaimana mungkin seorang Muslim Nih, udah. menolak Ini udah dalil? buktiin semua. Itu Bagaimana makanya, mungkin? Coba biar- aku baca. Coba aku baca Al-Ikhlas. Enggak. Kalau kau Islam. Biar kututup. Kalau kau tidak bisa baca surah Al-Ikhlas, berarti kau itu pura-pura masuk Islam. Enggak. Udahlah kau pembohong, sumbing. Berarti kau ular. Udah, Kau ular udah. berarti. Kau ular. Bagaimana sih bohong? Itu makanya dibikin Kau Tuhan minta kamu dalil. sumbing. Kau Udah minta sumbing dalil, saya kamu. kasih dalil. Saya bohong di mana? Udah sumbing. Nih, Kau minta iya, dalil, saya kasih pembohong. dalil. Apa Bukan bohongnya saya? dalil. Kamu Apa pembohong, bohongnya itu saya? makanya bikin kau sumbing. Apalagi Apa kamu nggak bohongnya sumbing. saya? Itu Ya, ketahuan Nih, kan? udah Ketahuan. buktiin aku Islam. Ya, Udah misionaris juga lakukan begitu Begitu. tuh, Yul. Pura-pura Itu masuk makanya Islam kami pembohong, betul, cuma sumbing. supaya dia bisa hamili wanita Islam. Begitu sudah Aku punya turunlah. Kau anak, pembohong. keluar kembali, Udah pembohong, bawa apalagi anaknya untuk kamu udah murtad. sumbing. Sekarang pertanyaan saya, dengarkan. Pemakan babi, dengarkan. Mau baca kamu surah Al-Ikhlas. nggak percaya dengar. orang sama sumbing. Udah aku turun aja. Nggak percaya sama orang. Ya, Nggak. ketahuan. Kamu ketahuan. Kamu Nih, aku bilang tadi, ketahuan. aku- Kamu buku- nih, Kak, ketahuan. bukuin. Kamu Kamu nggak mau, nggak ketahuan. mau. Kamu ketahuan. Kau misionaris. Enggak, ini buku Pura-pura nikahku, nih. Islam. Nih, Pura-pura nih. Islam. Itu Pura-pura makanya kamu dibikin Tuhan Islam. kamu. Pura-pura Sumbing, Islam. nggak jujur. Pura-pura Ya. Islam Nih. kau. Ini- Pura-pura Islam ini buku kau. apa ini? Buku siapa ini? Pura-pura Buku- Islam. Bagaimana mungkin ada Islam menolak dalil Al-Quran? Monyet. Nih, enggak loh, aku kan cuma nanya. Di Al-Quran Aku sudah itu, jawab. aku udah sunat. Aku sudah jawab. Aku sudah jawab. Ngomong apa Aku kayak sudah gitu? jawab. Aku sudah jawab. Udah, Tapi kau udah tolak. pembong kau cuma. Malah kau Enggak, tertawakan. mana dipercayain orang ini. Kau tertawakan dalil Al-Quran setelah saya kasih samamu pemakan Udah. babi laknat. Woi. Kau tertawakan dalil yang saya kasih. Kamu sumbing. Dibikin Tuhan Itu kamu kau lari sumbing, apalagi kamu nggak malah sumbing. kau serang Kamu pribadi kan? ini. Padahal kau minta Nih. dalil katamu kan? Aku kasih Ini dalil. kudu semua kok. Coba. Itu Paulus ya, aku juga jawab. begitu. Ya, Paulus juga biar ku begitu. jawab. Biar ku jawab. Paulus juga Kamu begitu. buka masker. Buka masker ayo. Ini kudu Mengaku-ngaku, semua. mengaku-ngaku. Paulus Biar ku juga jawab. begitu. Paham kau? Buka masker biar ku jawab. Buka masker. Apa Ayo. hubungannya dengan maskerku coba kira-kira? Oh, berarti Apa? napasmu bau gitu. Kalau kau Islam, Nah, aku turun ya. apa hubungannya Aku dengan nggak maskerku mau. dengan kau? Enggak, iya, napasmu bau. Kau naik ke sini, dengar, Gigi- dengar, pemakan gigi babi. ibu, Pemakan lagi. babi. Kau naik Ya. di sini, kau minta, Udah, kau udah, bertanya, udah. namamu ini Juntak, ini Siap. Juntak ini bukan nama orang Islam ini. Juntak itu bukan nama orang Islam. Paham kau babi? Aku Hendra, sekarang Hendra, goblok. Oh Hendra, setelah kau pura-pura masuk Islam Ini- gitu. Setelah kau Ini pura-pura bukti masuk aku. Islam. Ku bilang Itu sama makanya kamu kau sampai masuk bohong, Islam goblok. pun, kau masuk Islam pun, kau hanya pura-pura. Pura-pura di mana? Kamu tanggung Buktinya jawab. kau mencari dalil. Kau mencari Jawab. dalil. Saya tanggung jawab. Kenapa kau bilang pura-pura? Kalau kau tidak pura-pura, kenapa kau menolak dalil Al-Quran? Enggak, yang kutanya tadi samamu, aku udah sunat ya, Juma. Aku di Al-Quran itu, aku udah sunat. Itu di mana di Al-Quran? Kan cuma nanya itu. Saya Kamu kasih marah-marah dalil. gitu loh. Iya karena kau menolak dalil, babi. Memang Anjing kau kau babi sumbing kau jadi. itu. Kau yang babi. Kau memang babi. Kau pura-pura masuk Islam kau. Nah, Ini gitu aku babi, dong. aku babi. Kamu sumbing ya? Kamu sumbing ya? Kamu sumbing ya? Oke babi, Kamu sumbing? dadah.
babi, Sumbing dadah bau nafas babi, ya. babi, Iya, nggak apa-apa. pura-pura Nggak apa-apa, masuk nggak apa-apa. Islam, babi, Apa sumbing? kau nggak berhasil, Tapi aku nggak sumbing. kau nggak berhasil, Tapi aku babi, nggak kau sumbing. nggak berhasil, Nggak sumbing. Aku. kau nggak berhasil, Nggak apa-apa. babi, percuma, Itu dosa. percuma, Pokoknya aku nggak percuma, sumbing. babi, percuma, Iya, nggak babi, apa-apa. percuma, Bilang aja percuma, apa. Nggak apa-apa. percuma Nggak apa-apa. saja, babi. Mau Kalau bilang kau apa sama merasa aku? dirimu Islam, kenapa kau menolak dalil? Tuhan itu Kalau kau- dibilangnya gila musuhmu, ya. Cuman Kristen, Kristen, Kristen. Ketahuan, 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 Ini makanya aku nggak pembohong seperti kamu. ketahuan, Nggak pembohong seperti ketahuan, Nih, pemakan babi, Nih. pemakan Aku dari babi, Kristen, aku alam. pemakan Iya, babi, kamu pembohong. pemakan babi, ketahuan. Tuhan berfirman, pembohong, itu kasihilah makanya musuhmu. Itu. Aku dari Babi, Kristen, aku babi, Arab. babi, Aku Arab. babi, Kamu- babi. Kamu dari Kristen atau enggak? Makan Itu makanya babi, jangan kamu ngadu domba. Jangan makan domba. babi, Ya. otaknya Jangan- kayak babi. udah, udah deh, Jangan kamu dadah ngadu deh, domba. dadah adik. Hingga Gak apa? lucu kau, Iya, gak lucu nggak kau apa. ngaku-ngaku Islam deh, misionaris basi kau. Ketahuan, ketahuan. Dibilang gak apa-apa. Saya memang Tuhan saya berfirman, kasihilah musuhmu. Wuhui. Kalau dia benar-benar Islam, masa dia nggak terima dalil yang saya kasih? Gila, benar-benar gila, betul-betul gila, misionaris aneh, gila, misionaris aneh. Parah. Datanya dia, orang tuanya meninggal dalam peti. Ini Islamkah? Islamkah ini teman-teman? Parah. Aduh, parah. Teman-teman ininya, ya, teman-teman TikToknya. Edis. Aduh, parah. Apa lagi? Terus ini tidak ada agamanya ini. Lampung. Apa dibilangnya ini? Cuman begini, nggak ada agama. Aduh, panipu. Terima kasih intelijenku. I love you full. Masalah generasi. Mau menipu teman-teman. Parah. Terima kasih intelijen. Kalian luar biasa. Ngaku dia sakit hati dia dibilang begitu. Saya ini sampai di pelosok jemput perempuan yang disandra kemudian oleh laki yang kayak gini tadi tuh. Pura-pura. Habis itu dibawa lari. Perempuannya masuk di perkampungan dia yang mayoritas mereka. Tiba-tiba saja dia kembali ke agamanya. Ayat tadi sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tirmizi nomor 101.
bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang sunat. Kalau kita diperintahkan oleh Allah taat kepada Rasul, Rasul kita mengajarkan kita untuk bersunat, ya kita sunat. Itu jelas itu dalam Islam. Kan lucu. Ajarannya pun ada kan. Ikutilah Milla Abraham. Apa Milla Abraham? Milla Abraham, perjanjian Abraham. Berit Milla. Berit Milla, perjanjian sunat. Keren kali Islam itu. Aduh, disuruh baca surah Al-Falaq nggak bisa, Al-Ikhlas nggak bisa. Inilah ya teman-teman peringatan buat umat Islam. Hati-hati kalau ada orang mu'alaf hanya gara-gara mau kawinin kalian, mau nikahin kalian. Hati-hati. Hati-hati. Ibu-ibu, perhatikan anak perempuan kita. Perhatikan. Ada yang mau mu'alaf, ya, hanya gara-gara mau menikah sama anak kita itu waspada, hati-hati, hati-hati. Banyak kami temukan di lapangan begitu menderita setelah mereka dinikahin. Setelah punya anak, lakinya kembali ke agama lama. Hati-hati. Nah inilah terindikasi yang tadi. Kenapa? Dia memang tampilannya Islam, tapi benci sama Islam. Tadi saya mengikuti lagi ya. Tadi saya sudah follow, mudah-mudahan besok atau lusa dia live dan mau menerima saya. Ini menurut saudara, saya ingin tahu nih, yang pakar hukum ya. Kira-kira kalau ada orang bukan agama Islam, tapi dia tampil di sosmed menggunakan pakaian ala istri Nabi. Gimana menurut saudara? Saya tampilkan datanya ya. Ini. Tadi dia live menggunakan pakaian ala istri Nabi. Kira-kira menurut kalian ini langgar hukum gak? Melanggar hukum gak ini? Ada nggak kemudian bisa menjawab saya? Ini perbuatan mereka ini sekarang sudah semakin berani. Ini pakaian istri Rasulullah, cara berpakaian dipakai. Tadi dia live-nya baca Bible dengan menggunakan pakaian seperti ini. Pakaian seperti ini. Ini melanggar hukum nggak nih orang ini? Kira-kira menghina nggak ini? Menggunakan seragam pakaian Rasulullah, kemudian dia membaca Bible dan menyindir-nyindir umat Islam. Gimana aparat? Nama akunnya, saya sudah follow dia. Mudah-mudahan besok dia mau naik ke komal saya atau mau berdiskusi dengan saya. Ini nama akunnya nih, teman-teman. Mona Lisa. Mona Lisa ya. Mudah-mudahan dia mau berdiskusi dengan kita. Menggunakan pakaian seorang istri Rasulullah, padahal itu nggak ada di Bible mereka. Habis itu dia sengaja kasih panas umat Islam. Live sambil kipas-kipas gini, baca Bible. Dan nyinyirin umat Islam. Ada nggak kita di Islam begitu? Kalau ada di Islam, kami apologet Islam Indonesia, kalau orang itu sengaja memang untuk mengolok-olok, kami yang akan melaporkan. Dan kami sudah buktikan, bukan? Tidak ada yang membusuk di penjara, kan? Kami sudah buktikan. Nah ini, kalau ada umat Islam melakukan seperti itu juga, akan kami tindak lagi tuh. Nah mereka sengaja menggunakan pakaian ala istri Nabi. Oke? Itulah agama kasih yang tadi itu. Luar biasa penghinaannya. Mantap kali bang. Sampai plat motornya juga ditembus nih tim saya nih.
Keren. Makasih. Ternyata dia kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Datanya Jalan Pramuka, ketahuan semua datanya, plat kendaraannya juga B 900 CL, ketahuan. Gak bisa kabur dia. Langsung dari mana informasinya teman-teman? Baca nih, baca. Langsung, langsung samsat main. Prosesnya mantap kali anak-anak kerja di lapangan bela. Mantap. Keren. Makasih Dinda, makasih. Ini bapaknya ini kayaknya ini. 2385. Aduh, baru meninggal. Juntak itu nama bapaknya. Nama orang tuanya adalah Harlen Rin Mencuntak. Biar bapakmu juga diketahui. Mantap. Intelijen kita bekerja di lapangan, teman-teman. Jadi, rekan-rekan sekalian, kalau umat Islam itu kan dua sumber hukum tuh. Tadi dia celah kan, Islam itu kan dua hukum. Dia celah lagi tuh. Kita udah jelaskan, Nabi Muhammad diperintahkan kemudian untuk ditaatin. Al-Quran tadi sudah jelaskan. Hadisnya Tirmizi 101. Udah. Tapi ditolak. Malah ngolok-ngolok tadi kan. Ngolok-ngolok. Akhirnya aku langsung tebak. Ini misionaris. Oke, teman-teman. Kita naikkan lagi. Jadi saudara-saudara jangan usah berpura-pura. Jadi hati-hati ya ibu-ibu sekalian, hati-hati, anak-anak kita hati-hati, jangan sampai jatuh cinta sama orang yang beda akidah, lalu pura-pura mu'alaf. Setelah dia bawa anak kita ke rumah kontrakannya, di sanalah dia nanti beraksi. Anak kita kasihan gitu. Hati-hati. Halo, semangat malam. Janganlah kamu tergoda dengan ketampanannya, karena napasnya bau berdua. Jangan tergoda oleh kecantikannya, karena keringatnya bau berdua. Halo, semangat malam. Halo, Bon Bos, Phil Bos. Halo. Emosi dia dibilang babi. Siapa suruh? Halo, semangat malam teman-teman. Makasih. Keren kali, Bah. Assalamualaikum, Bang. Halo. Salam. Iya, Bang. Aduh, lemes sekali aku, Bang. Betul, Bang. Aku kepengen naik tadi, Bang. Memang kayak gini lah hoten itu ya. Apa namanya tuh? Tak berilmu gitu loh.
berilmu sama sekali Iya. orang oten-oten ini. Ih, gemes sekali aku betul. Bisa pemakan babi memang itu. Abang aja apalagi gue yang ada di sini. Ayo, ayo teman-teman, semangat, semangat. Yang non muslim semangat. Gak usah pakai acara-acara pura-pura gitu kan ya. Halo, saudara Rudi, Effendi, dan juga Errol. Wih, kenapa loncat ini? Waalaikumsalam. Iya bang. Boleh nanya bang? Lagi nih, mualaf lagi. Nggak, bukan ini muslim ini bang. Oh, muslim. Ya ini Hmm, cari masalah kok lagi. Bikin masalah baru. Halo, udah bicara ke kamera. Manisa. Iya, makasih. Saya sudah dapat hadisnya bang. Baiklah. Silakan, silakan tunjukkan hadisnya. Hadis Muslim Ahmad 25662. Apa yang dikatakan di situ? Sebelum ini, buka aja bang. Saya kan sudah mengatakan hadisnya. Tunjukkanlah kau supaya kau terangkan sama aku. Hadisnya kan saya sudah dapat. Muslim Iya, maksudku. Ahmad Terus 25662. Silakan buka. 25. 662. Oke. Musnad 25662 ya. Ya, Musnad Ahmad 25662 sama 25664. Apa yang dikatakan di situ? Saya bang satu handphone loh, abang bacakan lah di sana. Saya kan udah bilangkan hadisnya. Iya, tunggu sabar. Apa tadi? Musnad Ahmad 25662 2564. 25 ya? Iya, 25662 2564. Satu aja dulu, satu aja dulu. Nomor hadisnya ada dua bang. 25, 662. 25. Oke, kita cari. Lama belajar hadis kamu? Tidak bang, saya cuma tahu aja sih gitu. Oh, kupikir ahli hadis. Perawinya tahu nggak hadisnya ini? Kau tahu perawinya siapa gitu? Sanatnya? Nggak tahu lah bang, pentingnya dia Musnad Ahmad 25662. 25 di. Tunggu ya, karena tebal ini musnadnya tebal dia. Oh, Mas Ahmad itu tebal. 2566 2. 2562 gitu ya. 25662 sama 25664. 25662. Wow. Kok bisa? Tunggu.
Ada hadis sebanyak itu. Hah? Di Musnad Ahmad itu dia cuman sampai hadis ke Dia hadis nomor 2000-an bang, 2000. 2000 atau 20. Ah, gimana sih ini orang? 25.000 bang, 25.000. 25.662. Serius itu ada nama hadis itu? Ada bang, 25662 sama 25664. Coba saya catat berapa? 25662. 662. Iya, 25662. 25662. Ada hadis. Wah, ada loh bang. Coba naik Dinda, tunggu. Wah, setahu saya nggak sampai segitu loh. Kok bisa? 3721, 37. Waalaikumsalam. Ini apa ini, Dek? Jadi dia nanya apa sih bang? Hadis apa sih bang? Soal apa? Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidur di rumah janda. Waduh. Jadi kalau kita buka ya, Musnad Ahmad berapa tadi? Coba. 25662 bang, 25662. 25662 bener ya? Iya. Tunggu. Wah, parah juga ini. 25662 ya? Iya, sama Musnad Ahmad 25662. Satu dulu. Abis itu 25664 ya? Oke bang. Nah, tak kala penaklukan kota Mekah, Fatimah datang dan duduk di samping kiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Hani datang dan duduk di sisi kanan beliau. Setelah itu datanglah seorang budak perempuan membawa minuman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya dan meminumnya. Kemudian beliau memberikan sisinya pada Ummu Hani yang ada di sebelah kanannya. Namun ia berkata, sesungguhnya kami sedang berpuasa. Beliau lantas bersabda kepadanya, adakah puasa itu sesuai yang kamu gunakan untuk kadlah? Ia menjawab tidak. Beliau berkata, kalau begitu tidak mengapa kamu minum. Di mana Nabi Muhammad tidur di rumah Waninya? Abang tuh nempatnya bang, 266. Oke, 264. Ini 25664 ya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjelang siang pada hari penaklukan kota Mekah. Beliau kemudian meminta selembar kain, lalu beliau mandi dengan ditutupi kain tersebut. Kemudian beliau mengajarkan sholat 8 rakaat. Saya tidak mengetahui apakah yang panjang adalah berdirinya atau rukunya atau sujudnya. Semuanya hampir sama. Ummu Hani berkata, saya tidak melihat lagi orang yang bertasbih atau sholat sebelum dan setelahnya. Di mana tidurnya di situ? Kiu. Udah dibacain nih bang, kita udah bacain semua nih. Bang. Dan 25662 ini sanatnya ini bang. Udah dois kita tetap bacain lagi. Ya. Izin turun dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ku bilang Online. Jangan kau menipu kami umat Islam. Pemakan babi tidak bisa nipu kami. Kami hafal karena orang kafir mau menggiring orang ke neraka. Itulah orang-orang kafir sukanya sesatkan orang kafir, manipulasi data biar mereka banyak kawan ke neraka. Orang kafir, jangankan hadis, anak orang pun dibilang Tuhan. Orang kafir memang ada aneh, makhluk asing dibilangnya Tuhan. Modal dikubur tamasya, kalau kuburnya dibilangnya Tuhan. Jangan kau gurui kami,
Hah? Jangan kau sok paten. Hah? Jangan. Kau itu kafir. Manusia-manusia tak punya Lagi otak. bang. Apalagi? Kau nggak malu tadi sudah 563-nya ditunjukkan. dulu. Woi, Minta tolong bang. kau minta maaf dulu. Kau minta maaf dulu. 25 Kau minta maaf dulu. 2563-nya. Datamu itu bohong. 2566 2563-nya bang. 2563-nya ada. Kau tadi Saya udah menuduh dia tidur di rumah janda ya? Tidur dan salat. Tidur dan sholat di situ bang. Tidur Rumah dan janda sholat. enggak? Umuhani itu sepupu dia. Dia sangat menyayangi sepupunya. Apa tidak? Silakan buka NU online. Dia, NU tunggu, online tunggu. buka. NU online. Kau bilang tadi dia tidur di rumah janda kan? Iya. Umuhani seorang janda bin Abu Talib. Oke. Kita tunjukkan hadisnya. Apakah betul dia tidur di rumah janda? Oke. Dia tidur dan sholat di situ. Dia tidur dan sholat. Tidak mungkin Nah. beda. Sekarang kalau dia tidur, apakah dia tidur sama janda? Dia kan di rumah itu. Dia Nah, kalau begitu, rumah itu kalau Tuhanmu tidur di kandang binatang, berarti dia dan sholat. main dengan binatang, gitu. Bisa aku bilang sama begitu? Hah? Bisa. Yang penting dia kan bang tidur di rumah seorang janda. Siapa Dia yang tidur ingin di kau rumah jual seorang di situ? janda kan betul. Kau ingin jual apa di situ? Kalau dia tidur di rumah sepupunya, kau mau ingin Yang jual penting apa? kan saya tadi mengatakan Yang dia penting, tidur di rumah seorang janda. Kalau kau bicara begitu, yang penting, Tuhanmu juga tidur di kandang. Berarti Tuhanmu binatang gitu maksudnya. Kau ini. Begini loh bang, saya itu kan yang penting Apa? tidak menghujat, yang penting kan dalilnya ada. Apa tujuanmu kau mengatakan ada kalau kau katakan tidur di rumah janda itu maksudmu apa? Yang penting kan dalilnya kan ada bang. Dalilnya ada asal nenekmu kiper. Kau itu ngomong seenak. 25663. Yang di 25663-nya. Ya kan? Kau paling pintar. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk rumah di hari pembukaan kota Mekah, beliau ditutupi dan diberi air kemudian mandi. Setelah itu beliau sholat duha 8 rakaat. Tidak seorang pun yang melihatnya sholat setelahnya. Di mana tidurnya bang? Mana tidurnya? Jangan buka di situ bang, dari Google bang, dari Google. Ya ini lebih sahih bang. Ini ada sanatnya. NU-nya ada sanatnya. Ya, Ini ada original teksnya lagi. iya dari Google coba, dari Google bang. Kok dari Google. dengkul cocok? Google. Orang lu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karakter pemakan Bukan babi dari- begitu. Begini loh bang, buka dari Google bang, dari Google coba bang. Gurunda, ini aku dikit ya Gurunda ya. Boleh silakan deh. Saya besarin nih. Ya. Jadi gini, penerima BLT, Iya bang, oke bang, siap. mana data bahwa Umuhani itu di zaman Rasulullah Isra Mi'raj itu janda? Data dari siapa itu? NU online Dari ada. Yesus. Dari siapa? Dari Edis katanya deh. Dari NU online. Nah, sekarang coba dibacakan dari NU online-nya. Ini NU sekarang di bawah ya. Kalau Umuhani adalah janda ketika Isra Mi'raj gitu, ya. Ya, itu perjalanan sewaktu Isra Mi'raj itu bang. Betul. Nah, lu bilang ketika Isra Mi'raj Umuhani janda, katanya kan gitu. Janda bin Abu Talib. Bukan. Kita lihat. Astagfirullah, ini macam Yesus anak Allah ini. Umuhani itu anaknya Abu Thalib, pamannya Nabi. Dia sepupuan dengan Nabi, saudaraan dengan Ali bin Abi Thalib. Kok jadi jandanya Abu Thalib? Nah, bukan jandanya Abu Thalib. Nah, inilah kenapa jangan menuhankan manusia berkelamin. Jadinya susah, minta-minta BLT gitu, Bre. Enggak, bang gini loh bang. Apa? Abu Talib itu seorang janda. Iya, ketika Isra Mi'raj, buktikan kalau dia sudah janda. Dari mana? Silakan dibuka Google-nya loh bang. Loh, lu yang boker ini, kenapa kami yang cebok? Saya kan Kalau udah misalnya gue bilang Yesus ini anak tentara Romawi gitu kan, misal ya, apakah yang membuktikan itu lu atau gua?
Kan ngeden lu kan? Sama ini kayak lu bilang Ummu Hani janda, tapi kita yang suruh buktiin, lu yang buktiin, kan lu yang bilang. Ummu Hani kan seorang janda, betul apa tidak? Nah, jandanya kapan? Ketika Isra Mi'raj atau kapan? Jandanya kapan? Iya. Itu. Dapat ilmu dari mana? Yesus lu aja beli rumah susah. Mau ngajarin kami yang literasinya tumpah-tumpah. Abang kok menghujat itu beli? Lo bukan menghujat, memang ada datanya Yesus punya rumah. Abang bisa saya tangkap abang menghujat. Dia bilang nanti Islam. Yesus punya rumah sama Ummu Hani sudah janda ketika Isra Mi'raj. Sakit hati lu? Loh. Sakit hati lu? Iya. Ada data. Di mana? Oke, tunjukkan datanya. Tunggu abang yang buka laptop tadi itu. Iya, ini gue buka nih NU online, NU online Isra Mi'raj ya. NU online Isra Mi'raj. Ini gue buka ini, lu boker nih. Biasa Kristen yang membuat masalah seperti kalian oknum-oknumnya, kami yang membereskan. Nah, NU online apa? Isra Mi'raj gitu ya. Iya, Ummu Hani, perjalanan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi ketika Isra Mi'raj, Ummu Hani gitu ya. Iya. Hari Rajab yang ke-27 itu, Bang. Rajab ke-27 NU online gitu ya. Rajab Iya. NU online. Kalau nggak ada narasi Ummu Hani janda di sana, lu mau apa lu? Bunuh diri ya, ketemu papa di sorga ya? Kalau ada saya berikan paus dong. Oh enggak dong, kalau misalnya nggak ada, lu ketemu papa di sorga ya? Ini sudah menghina ini. Ya menghina, kita kan di sini tantangan perjalanan Isra Mi'raj Nabi NU online. Kita lihat ya, apakah Ummu Hani janda? Kita lihat. Nah ini bukan sejarahnya. Tunggu ya, gua ini tuh. Lu macam-macam sama Islam. Kami literasi tumpah-tumpah kami. Sebelum kita bubukin penghujat, kami paham betul dengan apa? Bukan. Sejarah Isra Mi'raj, peristiwa fenomenal dalam peradaban umat manusia, NU. NU mana nih yang lu mau? NU online. Ini NU online, yang ini. Banyak kali. Bukan begitu. Banyak Kak, banyak kan. Nah, bingung kan? Gue bilang juga susah kalau misalnya penghujat-penghujat ini masih menuhankan Tuhan berkelamin. Susah, Bre. Bang, memang datanya ada. Nah, datanya ada tuh di mana gitu loh. Gambar NU online. Ini NU online. NU online yang mana? NU online yang mana? Isra Mi'raj dan perjalanan penting. NU online Jawa Timur, NU online yang mana? Ini, Kitab Dardir, yang ini. Yang mana? NU online. Yang ini. Online ya, Bang. Ya ini. Ini ya, kita buka ya. NU online yang di bawah. Oke. Ini ya. Nah, coba kita ketik Ummu Hani. Ctrl F Hani. Nggak ada Ummu Hani di sini. Enggak, perjalanan aja, Kang. Perjalanan ketika ini. Iya, di mana? Lu gimana sih lu? Apa? Ngomong kok ngasal-ngasal melayang-layang di permukaan air lu ngomong lu. Konten dilawan. Ini. NU mana ini? NU-nya banyak. NU mana? Perjalanan Isra Mi'raj Nabi, NU online yang mana? Coba Isra Mi'raj Nabi. Isra Mi'raj, kita langsung keywordnya aja. Ummu Hani, gue gituin ya. Ummu Hani. Ummu Hani. Ummu Hani maksudnya. Hal-hal menarik di balik Isra Mi'raj ini ya. Iya, Bang. Oke, kita buka ini ya. Kita lihat Ummu Hani janda nggak di sini gitu loh, seperti yang dibicarakan oleh edisi Tai Lalat besar. Coba kita lihat Ummu Hani. Nggak ada, Dek. Nggak ada. Nah, ini. Wujud ruhani Ummu Hani. Nah, ini ya. Setelah itu Nabi dan malaikat Jibril turun kembali ke Yerusalem lalu kembali ke Mekah dengan melewati sejumlah kafilah yang bergerak ke arah selatan. Ketika Nabi tiba di Ka'bah, hari masih malam dan beliau kemudian kembali ke rumah Ummu Hani, tempat beliau bermalam. Di mana Ummu Hani janda di sini? Di mana? Nggak ada. Hah? Nggak Di mana? ada. Tuhan lu siapa sih? Kok bisa kayak gini umatnya? Tuhan lu siapa sih? Loh. Ummu Hani itu seorang janda, Bang. Ummu Hani seorang janda tuh kapan? Ketika Isra Mi'raj atau kapan? Di mana? NU online bilang Ummu Hani janda. Di mana? Aduh, kalau saya handphone udah saya tunjukkan itu, Bang, betul lah. Lu aja nerima BL, ngobrolin handphone. Tuhan lu aja nggak ngasih lu keselamatan soal nasi. Ngomongin handphone.
Giggle, Google buka bang. Giggle. Giggle atau Giggle. Google? Google. Waduh, udah tergagap-gagap dia. Ini udah Google Ya. ini udah Google ini. Ini kalau gua back ini Google. Ini kan aplikasi. Mana aplikasi ini Google? Ini Islam NU or ID, ini Google ini. Coba ketik dulu di situ Umuhani seorang janda. Coba ketik bang. Nah, Umuhani seorang janda. Ini gua ketik lagi ya sekarang ya. Lu berak lagi yang kedua, gua lagi yang cebokin. Umuhani seorang janda. Tadi NU Alim udah ya, nggak ada Umuhani janda di sana ketika Isra Miraj. Sekarang kita Umuhani kapan janda? Umuhani seorang janda itu aja bang, seorang janda. Umuhani seorang janda. Oke nih, buat lu gua ketik. Umuhani seorang janda. Waktu Isra Miraj janda nggak beliau, kita lihat. Nah ini baca nih ya. Baca, ini lu baca nih. Sama Tuhan lu yang di sorga dengan bapaknya suruh baca ini. Umuhani nama asli Fahitah binti Abu Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad SAW dan kakak Ali bin Abi Thalib yang menjadi janda setelah suaminya enggan memeluk Islam saat Fatul Makkah, bukan Isra Miraj. Selamat datang di kebenaran. Nangis sama Tuhan lu sono di sorga. Nangis sana. Udah Gurunda buang Gurunda. Sekian Korintus dia. Saya membacanya Ini jandanya Fatimah ini. Penipu. Ini 10 sampai 11 tahun setelah kejadian Isra Miraj, Fatul Makkah. Penipu. Ya, lanjut. Udah. Kasih perdalam lagi. Simpulkan dari tadi. Jadi Ya, gini, ya. Jadi itu penghujat ini, Ikhwan. Kalau misalnya kita adu data, adu hujatan, wallahi bonyok mereka. Sebagaimana yang Gurunda lakukan akan bonyok ketika membahas ke Islam masuk gitu. Karena data-data di Islam yang tertulis tidak bisa mereka pelintir. Dibalikin lagi ke kitabnya, ternyata hujatan yang mereka bilang itu malah dilakukan oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab sucinya sendiri gitu. Contoh seperti tadi, dibilang Nabi menginap di rumah seorang janda ketika Isra Miraj. Ditanya, kapan dibilang Umuhani ini adalah seorang janda waktu Nabi Isra Miraj? Nggak ada kan? Bonyok dia kan? Bonyok dia. Karena apa? Umuhani menjadi janda betul, tapi nanti belasan tahun setelah Isra Miraj, yaitu ketika di zaman penaklukan Mekah, ketika Nabi dari Madinah kembali ke Mekah, di situ baru janda. Kenapa? Karena suaminya tetap mau Nggak kafir. mau Islam. Iya. Sehingga ketika Nabi zaman Isra Miraj itu menginap di rumahnya Umuhani, itu ada suaminya, ada anak-anaknya. Jadi jangan takia Korintus di depan muslim tukang bubukin taritung penghujat. Data kami semua pegang, sampai aib-aib Tuhannya kalian wahai para penghujat kami pegang gitu. Sip dah Gurunda, mantap Safia Gurunda, lanjutkan. Afwan ganggu sedikit tadi. Enggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, sip. Bagus gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian harus mainkan data. Kalau aku mah nggak bisa pegel liatin data itu pegel. Lagian juga oten-oten penghujat ini terima data dari Edis yang kasih data. Udah aku bilang Edis itu buta huruf, buta tentang Islam. Kalian percaya? Jadi bulan-bulanan kan kalian? Malu kan? Malu. Menuduh Islam sesuatu yang tidak benar, malu. Tapi adakah kiranya sadar? Nggak sadar. YouTube hilang, mati lampu tadi sempat teman-teman. Entah siapa yang ada yang usil di luar. Ada yang tidak terima. Tapi sudah dipantau sama anak-anak. Alhamdulillah nyala kembali. Dan nyalain lagi. Ada yang usil, ada yang nggak terima kayaknya. Ada yang nggak terima. Cobleh. Halo, selamat malam. Semangat malam, Bung. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ada yang ingin disampaikan, Bang? Baik sendiri Bang Juma. Saya muslim nyimak aja lah. Alhamdulillah abangku. Kadang begitu salah tekan. Oke sih. Iya. Yang muslim mohon diperiksa lagi ininya. Karena terkadang memang salah tekan, nggak sadar sendiri naik. Tiba-tiba mati lampu. Kelihatan nggak di TikTok tadi saya terjeda?
Kelihatan nggak teman-teman? Iya kan? Ngeri kali bang. Banyak orang yang terima. Masalah generasi. Sabar, sabar, sabar. Silakan naik teman-teman, ajukan permintaan sambil saya benerin YouTube-nya dulu. Jam berapa ini? Masih bisa 1 jam lah kurang lebih kan ya? Wah, ngeri juga ini, ngeri, ngeri, ngeri. Et. Oke, Bang Handi, naik dulu Bang Handi. Saya benerin YouTube dulu. Boleh. Enggak sih macam repasi semua jama-jama selima kayak apa sih maksudnya matikan lampu itu kurang ngajar juga ini. Ini lah namanya. Origin Makro. Ada listing apa tahu Oten sebelah rumah kan Oten 15 meter dari garasi mobil kan itu. Ya, ayo mau ketemu Kak. Malah sabar lah. Masalah generasi nasi kapan lo hilang ya gitu. Pret. Ini bersama. Aku mau umumkan saja, memulai ada jeda sedikit teman-teman ya. Yang ingin kurban. Jadi mungkin dari panitia kurban ya, Masjid Nur Maulida di Bolangi ya, di Rumah Hobbit, Sulawesi Selatan, yang ingin ikut berkurban bersama Bang Juma, panitia di sana, silakan merapat hubungi kami. Sapi boleh patungan, boleh sendiri. Perkiraan harga sapi itu 17 juta per ekor. Kalau kambing 4 juta per ekor. Oke. Seperti tahun-tahun sebelumnya ya Bang Juma ya. Kali ini kita lebih oke lagi gitu. Jadi panitia kurban Masjid Nur Maulida. Kita kurban bareng bersama Bang Juma yuk. Bersama para mualaf dan anak yatim di Masjid Nur Maulida Bolangi, Goa, Sulawesi Selatan. Ada yang ingin berkorban bareng? Silakan patungan hubungi kami. Hubungi saya, boleh hubungi 08199 0032-nya 3 kali 7. Itu langsung ke Bang Juma. Kalau ke saya boleh. Teman-teman, semoga disegerakan sebelum kita tutup. Masih ada waktu kurang lebih 60 tahun ke depan. 60 tahun. Itu kira-kira ya. Nah ini dia nomornya. Ini dia nomornya di bawah nih. Ini nomornya Bang Juma lo ya. Nah langsung ke Bang Juma itu. Oke. Ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomornya rekeningnya 401 3000 17173. Bank Tabungan Negara. Itu ya Bang. Atas nama Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Disegerakan ya. Kalau kurban hewan itu memang sifatnya hukumnya sunnah. Hampir sunnah muakkad lah. Daripada kurban yang aneh-aneh kan gitu ya. Kita akan kurban hewan aja. Kan dibagi-bagi juga itu ya. Buat orang-orang yang tidak menikmati hari Idul Kurban, insya Allah semua dapat menikmati daging yang sehat. Jangan salah kurban, nggak boleh. Harus hewan. Iya kan? Harus hewan. Kalau korban perasaan bolehlah, tapi kalau korban yang itu nggak boleh. Begitu ya? Nggak banget itu noh. Biarlah si Edis yang menikmati itu. Kami nggak. Oke, udah lanjut. Banyuma YouTube-nya udah. Saya dibawa lagi. Oke Bang Handi, makasih kan dah. Oke. Banget.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bang, maaf. Siap. Mati meja. Eh, 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 kenapa nggak mau ini? Oh, di sini. Oke. Silakan saudara-saudara dan muslim. Kaget juga gue tadi pas lagi suruh-suruhnya langsung padamkan lampunya. Aduh. Apalagi si penipu ini mau apa lagi dia? Bang, Kapok juga kau ya? di Syiran Nabawi ya bang. Saya ini Udah. Apalagi mending kau belajar Bible, mending kau gini loh belajar bang. Bible. Di Syiran Gak ada, Nabawi gak ada. bang. Gak perlu orang kafir laknat pemakan babi mana tahu tentang Islam. Sekarang kau bahas Syiran aja Nabawi kita. ada bang. Saya baru baca. Dengar. Apa gunanya Yesus keluar dari kubur selama 40 hari itu dia ngapain aja? Itu kau jawab. Dari mana bang tahu Yesus keluar dari kubur selama 40 hari? Katanya 40 hari sebelum naik ke surga. Dia Mutar-mutar dulu. Dia 3 hari 3 malam bang. Dia 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Dalam perut bumi. Iya. Setelah dia keluar dari perut bumi, dia keliling selama 40 hari. Tertulis di Lukas 4. Tertulis juga di dalam Markus 1 dan juga Matius 4. Ngapain 40 hari itu ngapain? Dia itu 40 hari itu mana ada dia 40 hari bang dia. Aduh, parah kali bang. Coba kau baca di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 3. Kau baca, jangan kau cuma bisa membahas sesuatu yang kau tidak baca pun tidak bisa. Mending kau baca Bible Meet bahasa Indonesia. Yang penting bang saya hadisnya dapat gitu di Syiran Nabawiyah ada gitu loh. Enggak ada urusan, jangan kau mulai lagi. Kau mulai lagi ngibul, kau pakai jurus gereja, nggak perlu kau pakai jurus gereja. Bukan loh bang. Kami tidak akan percaya dengan umat Kristen apapun itu. Kami tidak akan pernah percaya dengan orang Kristen. Saya Kamu itu kau. pakai dalil. Tuhannya saja dimakan, dibunuh, apalagi orang Islam. Untung kalian minoritas di Indonesia ini. Itu buatan bang. Nggak ada urusan. Sekarang dengar. Sekarang tugasmu adalah kau tunjukkan apa fungsinya Yesus selama 40 hari itu ngapain. Fungsi dia itu mengajar. Nah, di mana tertulis? Di mana tertulis? Dia mengajar Silakan. Yerusalem. Silakan tertulis di mana itu? Di mana tertulis selama 40 hari? Di mana? Saya sudah tunjukkan Kisah Para Rasul 1 nomor 3 dan seterusnya. Sekarang kau tunjukkan apa dia bikin selama 40 hari itu ngapain? Jualan obat kah? Atau apa? Dia menginjil bang. Nah, mana dalilnya? Dalilnya di mana dia lagi menginjil? Nggak ada. Yesus sudah tamat ajarannya. Yohanes 18 nomor 1 itu nomor 8 sudah tamat ajarannya sebelum ada penyaliban. Nggak ada dia menginjil lagi. Dia itu bang itu ajaran kami bang. Dia itu menginjil. Dia mengajar. Mana dalilnya? Di mana dalilnya dia menginjil? Di mana? Itu ada bang. Di mana kau kalau tadi kau bisa kau tunjukkan segala macam. Sunan Ahmad kau tunjukkan kau bisa. Giliran kitabmu cuman bilang gitu. Makanya bang data orang abang itu berbeda-beda. Makanya saya bingung. Saya di sini menemukan. Saya tunjukkan dalilmu, weh. Mana kitabmu menceritakan apa dibikin Tuhanmu selama 40 hari? Makanya saya bingung bang. Habis. Enggak ada urusan kau bingung dan enggak ada urusan kau bingung. Apain kau bingung? Kau ajaranmu saja kau pelajari.
Enggak bang, kita kan mirroring ini bang. Apa Saling yang kau bertanya. mirroring? Membahas tentang 40 hari Yesus. Saya kok nggak bisa bantah. Kok sembarangan saja. Kan sudah saya katakan dia menginjil. Di mana dalilnya? Di perjanjian baru ada bang. Coba kau tunjukkan ke saya. Kau paling bisa yang ngomong kau. Bahas Islam paling jago, ditanya dalilnya di mana. Bukan bang, kita kan ini kan diskusi debat, kita saling mirroring, saling tanya jawab. Jadi bang, Iya, sekarang pertanyaan saya, mirroring matamu, swe. Di mana? Kau bilang 40 hari itu apa deh kerja Yesus? tujuan Yesus itu datang ke bumi kan kita udah tahu semua apa. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kau tunjukkan dalilnya. Dalilnya mana? Bisa tunjukkan hadits kau Tuhanmu 40 hari tamasya. Yohanes 13 ayat 13. Dia adalah guru dan Tuhan. Itu Bukan mengajar. sebelum, woi, itu sebelum ada penyaliban yang saya tanya setelah dia keluar dari kubur 40 hari 40 malam. Apa yang dia lakukan? Yohanes 13 itu sebelum penyaliban itu dong. Oh. Dia kan udah di surga bang. Banyak kali cerita kau. Kalau setelah penyaliban itu kan dia kan setelah dari kubur. Udah Itu kau ke bang, gereja. salah bangkit kan Kau ke gereja, kau isap lubang pantatnya pendeta Amsan, kau isap. Dan kau di sini. Banyak kali cerita kau. Larang pendetamu cebok dulu habis ya. Bersihkan pakai lidahmu dulu. Kau paling bisa hadis ini, hadis itu, hadis ini, hadis itu. Giliran agamamu ditanya, kau mencret tepung. Inilah kau. Kurangi makan babi. Jangan terlalu sering makan babi. Kurangi sikit. Silakan yang lain naik. Jangan pula kau moderator emosi. Aku ini artis bintang film. Orang jago. Cuma aku anjing. Oh kenapa? Kau jangan bawa Apa? pendeta kontol anjing. Gue bilang pendetamu suruh datang ke sini. Jangan kalian yang Kau seorang kau seorang jangan bawa minoritas. Kok minoritas pula kau bawa kau? Kau yang bawa. Apa? Kenapa? Kami dikit. Kita satu NKRI. Kau jangan bela-bela NKRI. Apa kau bawa NKRI kau? Sejak kapan kau bela NKRI? Apa yang agamamu buat untuk NKRI apa? Ya, agama bukan jadi panutan di apa ini kau. Enggak, sekutanya itu sama agamamu itu untuk negara ini apa? Jadi kau untuk apa? Ya enggak, aku tanya dulu, jasa Fungsi kau agamamu untuk apa? negara ini apa? Fungsi kau untuk apa di Kau yang NKRI bawa ini? kan, kau yang bertanya itu kan, Nah, makanya saya sekarang tanya. fungsi kau di NKRI ini untuk apa? Fungsinya agamamu untuk negara ini apa? Aku tanya serius. Fungsi agama kau untuk apa di NKRI ini? Ya, lambang negara kita, dasar negara kita dari Al-Quran semua. Agamamu apa? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ketuhanan yang Maha Esa itu kul huwallahu ahad. Mana dalilnya? Tunjuk. Di mana dalilnya? Ketuhanan yang Di Maha mana Esa. Al-Qur'annya? Tunjuk. Kul huwallahu ahad. Udah kutunjukkan. Udah seperti 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 Tuhan di surga. Jadi saksi. Ayo. Kau jadi pemecah belah Indonesia kau. Udah kalau kau nangis. Bukan nangis, kau pemecah belah Indonesia. Apa kau bilang? Siapa yang pecah belah? Siapa? Sudahlah Juma, kau itu nol. Kau sudah tak sanggup, agama Kau bisa kau itu nol jual. Juma, kau itu nol. Nah, kalau udah keok begitu, adalah sebang. Udah jadi sebang. Cuma kalau agama Islam bang, kau kali merepet bang. Bukan, kita ini sama-sama Indonesia. Tapi bahasa kau itu nggak bagus.
Bahas Islam dia merepet, tapi kalau dibahas Kristen dia diam, kita diam aja. Bukan, ini masalah Masalahnya kau bahas Gini, Islam itu tanpa masalah pendeta tadi. Kau bahas masalah pendeta. Cobalah tidak tadi apa, kan. Cobalah kau tadi. bahas. Coba wakilmu tadi itu menghujat, menghina, menuduh Nabi saya tidur di rumah janda. Kau nggak lihat itu? Bahasa kau itu, bahasa kau Enggak, itu, bahasa kau itu. Kutanya dulu kau, hei, pemakan Bahasa babi, kau itu kutanya cuma dulu kau. ini akun bukan aku palsu babi, ini kutanya cuma. dulu kau. Pemakan babi, dengar. Nak makan babi, aku nak makan harimau, nak makan apa? Sekarang saya tanya, benar enggak itu temanmu menuduh Nabi saya tidur di rumah janda tuh, benar enggak? Sekarang mau makan babi, aku nak makan apa? Aku terserah sama aku. Apa Iya, urusan kan, kau? berarti benar kan gak kurus, aku cuma bilang, hei pemakan Terserah babi. Kan aku udah bilang, hei pemakan babi. Dengarlah kau teman kau Sekarang itu tadi. nak makan babi kami. Apa urusan kau makan babi kami? Enggak ada urusanku. Saya cuma bilang, terus "Hei, apa pemakan masalah babi." kau? Enggak ada masalah. Islam Saya ini, cuma Bang, bilang, Islam ini hei bikin pemakan malu-malu aja babi. orang. Temanmu datang ke sini menghina agama saya, menghina Nabi saya. Sekarang itu gimana kau Makanya itu aku biar jadi bilang, mending kau ke gereja, jilat lubang pantat pendetamu saja. Karena pendetamu tidak mengajarkan bagaimana Tanggung menjadi jawab Kristen omong yang kau itu. baik. tanggung Oke? jawab omong kau itu cuma. Paham kau ya? Saya bertanggung jawab. Kau tanggung jawab omong kau. Iya. Saya yang suruh sama dia tadi barusan. Daripada kau datang menghina Iya, agama kau Islam tanggung di jawab sini omong sampai. kau itu. Jangan kau bilang tanya lagi, saya bilang saya bertanggung jawab. Daripada kau datang di sini menghina Islam, kau katakan Nabi saya tidur di Aku rumah tidak ada janda. Islam, bahasa kau itu cuma. Bukan Aku tidak ada- kau tuyul Saudara aku kampret. banyak bahasa. Saudara aku banyak Islam. Enggak, saya saudara nggak aku. suruh kau curhat, saya nggak suruh kau curhat. Nah, Teman sekarang kau bahasa kau itu datang cuma. ke sini. Kau punya saudara datang ke sini menghina Nabi saya. Ku bilang, mending kau ke gereja jilat lubang pantat pendetamu daripada kau datang sini menghina. Kau Berarti naik ke kau sini udah ada marah. istilah bahasa kau bahasa kasih. Itu bahasa saya. Karena Iya, dia kau itu menghina bukan Nabi ada saya. bahasa kasih. Jangan kau Bahasa kau ajarkan. Emang bukan ada ada bahasa kasih? kasih. Emang ada kasih di Kristen? Ada. Apa kasih ya buktinya? Kasih itu Apa? adalah mulia bagi orang Kristen. Kasihlah musuhmu. Teori doang, pembuktiannya dalam hidupmu apa? Bukti banyak cuma. Apa Bukti buktinya? banyak. Apa? Bukti banyak cuma. Apa buktinya? Satu Kau jangan jadi aja. pemecah belah di Satu ini aja. juga antara Alah, Kristen menangis dan- kau. Tunjukkan satu Aku kasih bukan di nak agama menangis. Kristen Bahasa apa kau coba? itu. Agama Bahasa kau Kristen. itu. Agama Kristen kasih itu tunjukkan Jumat buktinya. yang Satu paling aja kalau ada terkenal di kasih di Indonesia Kristen. Sekarang, Satu aja. sekarang gini cuma. Enggak usah Sekarang gini sekarang. cuma. Aku Jangan udah kau ada nangis. nak. Jangan. Sekarang Jangan aku kau nggak ada nangis. istilah Woi. Jangan kau nangis. Apa? Kau tunjukkan. Kau tunjukkan Apa? satu kasih. Kau tunjukkan satu kasih di Kristen yang bisa saya lihat. Yang bisa kami buktikan dalam kehidupan Banyak. sehari-hari apa? Banyak. Ah, banyak. Apa? Banyak. Apa? Banyak. Apa? Banyak. Banyak. Satu aja kalau ada. Banyak. Ku beli kalau ada kasih di Kristen. Ku beli. Apa Banyak itu? kasih. Nggak usah tunjuk-tunjuk Apa? masalah apa. Banyak. Apa? Aku beli. Kalau ada kasih di Kristen aku beli. Mana? Tunjukkan. Apa? Congor kau banyak cuma. Kau cuma Cuma tenaga dia. congor kau cuma. Ngatain orang congor. Itu yang kau bilang kasih. Ini aku naik sengaja. Nggak, aku banyak berteman sama orang Kristen. Banyak berteman sama Muslim. Tapi congor kau itu terlalu banyak. Serius. Kenapa kau mau protes saya? Urus Protes agamanya. bahasa kau itu nggak bagus. Iya, ini saya. Kok keberatan Iya. dengan saya? Keberatan. Ah, terus temanmu tadi hina Nabi saya, kok nggak keberatan? Saya tidak mau tahu. Dia jangan bawa Kristen. Ah, terus kau kenapa naik ke sini? Ya, aku cuma memperingati bahasa kau. Nah, sekarang bahasa saya itu asalnya dari mana? Kenapa saya bisa bicara kasar begitu? Karena makanya jangan kau makan babi. Terserah aku nak makan babi, nak makan harimau, apa Nah, urusan kau? itulah makanya aku bilang samamu, jangan kau Yang makan penting aku babi. nggak ada menghina Muslim selama ini. Kau tidak lihat kawanmu tadi itu? Bang Jumat, saya mau nanya bang. Yang Kau usah kau paling tanya-tanya fanatik dulu, yang di kau tanya Indonesia. dulu. Ngapain Yesus selama 40 hari setelah keluar dari kubur? Enggak, Apa aku yang tanya, dia aku kan kerjakan? nanya. Bukan masalah itu. Sekarang bahasa kau yang ku protes. Apa yang dilakukan Yesus selama 40 hari setelah keluar dari goa? Apa?
Itu apa kau D2 turun katanya. Coba ajari orang itu di bawah itu semua. Nonton kau. Apa yang dilakukan Tuhanmu setelah keluar dari goa selama 40 hari? Ngapain? Itu yang kau bahas. Tuhan kau gimana? Emang beda ya Tuhan Itu yang sama kau Tuhan kami? bahas. Tuhanmu yang keluar dari kuburan itu 40 hari ngapain? Tuhan kau kayak mana Juma? Hah? Tuhanku nggak keluar dari Kau kubur. gimana? Tuhanku nggak keluar dari kubur. Nah, Terus bukan keluar dari mana Tuhan kau? Tuhanmu. Dengarkan saya. Dengar saya. Kau sudah dengarkan tadi temanmu itu bawa materi-materi. Bawa materi dengan dari Edis menghina Islam. Paham kau? Kalau bagian umur kita setara Juma, tapi bahasa kau jangan kau bawa kayak gitu. Apa bahasaku apa? Bahasaku apa? Tuhan kau turun 40 hari kemana? Sementara Tuhan kau kayak mana? Gila kau di Indonesia ini. Gila kau rupanya. Kitabmu Kisah Para Wartawan 1 bab 1 nomor 3 mengatakan Tuhan kau keluar dari kubur selama 40 hari. Keliling dulu di sana di Yerusalem. Coba baca kisah para rasul ayat 3. Baru terangkat ke Kisah para rasul ayat 3 dulu. Kepada mereka Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak ia menunjukkan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri, berbicara kepada mereka tentang kerajaan dewa. Sekarang saya tanya, Di mana itu tertulis? kan udah kau tanya tadi, memang Paul. Ada itu, ada dari tunjukkan jangan tengok mana tunjukkan. Memang Paul Mana kau. buktinya? Kutunjukkan semamu ya supaya kau belajar ya. Iya. Jangan kau makan babi, kurangi makan babi. Terserah sama aku nak makan babi, aku terserah. Aku cuma menasehati saja kau. Iya terserah aku nak makan babi, terserah aku juga. Makanya kan cuma nasihati saja. Kurangi makan Iya babi. terserah aku nak makan babi. Nah ini kubacakan kau ya. Iya. Tunjukkan mana? Umat Paulus, nih lihat matamu sini. Terserah aku nak mau umat Paulus, mau umat siapa terserah. Jangan kau menangis, kau minta dalil. Kau yang ke sini. Kisah para rasul ayat 3 itu ayat berapa? Kisah para rasul ayat 1 bukan. Kisah para rasul ayat 3 aku sebut. Ini kisah para pewarta. Kisah para rasul ayat 3 buka Juma. Ini Bahlul, matamu ke sini. Kisah para rasul ayat 3 Juma. Ini Bahlul, nih. Jangan itu kau buka. Kisah para rasul ayat 3. Ini nih, kisah para apostol 1 nomor 3. Dengar, ku bacakan sama Pak, kisah para rasul ayat 3. Ini apa itu ini? ayat 1. Kisah para rasul 3. Ini nomor 1 bab 3, dengar. Kisah para rasul 3. Kepada ayat 9. mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai. Dan Kisah para rasul 3. membuktikan Bau jangan congor. bahwa ia hidup Cuma. selama 40 hari. Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan dewa. Tuh, tapi ditipu lagi kau. Saya sekarang bahas Allah di situ. Ditipu sekarang lagi saya kau di sini bahas tuh. Hei. Kisah para Ditipu rasul lagi tuh. 3 ayat 9. Coba buka. Kisah para Ditipu rasul lagi ayat. kau. Tuh, ditipu lagi kau tuh. Pakai nama Allah di situ tuh. Tuh, Saya ditipu pengen lagi kan kau, ditipu kau, dipakai nama Allah di sini tuh. Hei. kau tenaga congor kau Ini agamamu pengen menang ini, sendiri nih. kau cuma. Hei. Coba kita lihat aslinya. Apakah benar Allah? Lihat nih. Cuma. Penipu. Lihat agama penipu. Coba. Kita lihat nih. Mulutnya itu nggak nampak. Nih. Gitu loh. Nih Allah ini. Ini Allah ya. Nah, kita lihat apa yang si pembohong selalu penipu live laknat itu, ini sembunyikan di sini. Sekarang aku sebut Kita klik. Kisah Kita para klik. rasul 3 ayat 9 weh. Teos diterjemahkan Allah, dasar penipu laknat. Tuh, Teos. Allah katanya. Penipu. Dasar agama kurang ajar. Teos diterjemahkan Allah. Agama apa ini? Kerjanya cuma nipu-nipu saja. Teos diterjemahkan Allah. Kerajaan Teos. Teos itu dewa. Dasar kampret.